Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Aisyah Priyanggani dari Prodi ASP kelas 24, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai siklus pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Simak, yuk. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan apa aja sih isi dari video ini. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Lalu kita akan belajar tentang struktur APBD, lalu tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan, lalu klasifikasi APBD berdasarkan PP nomor 19 2019, Permendagri 77 2020. Dan terakhir kita akan belajar tentang jenis laporan keuangan Pemda. Pengelolaan keuangan daerah sendiri adalah rangkaian atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Seperti yang kita pelajari dulu di semester 1 mata kuliah PPKN, sama definisinya. Jadi perencanaan itu adalah proses awal penetapan kebijakan pembangunan daerah. Lalu penganggaran berisi tahap penyusunan dan penganggaran APBD. Lalu pelaksanaan yaitu penggunaan APBD yang telah disahkan. Lalu penatausahaan adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan juga bendahara pengeluaran. Lalu pelaporan, di mana tahap ini kita menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBD-nya. Nah, laporan yang disusun ini ada LRA atau laporan realisasi anggaran, lalu LO, laporan operasional, dan juga neraca. Lalu ada pertanggungjawaban, di mana kepala daerah akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPR dan juga kepada DPRD dan juga BPK. Lalu ada pengawasan keuangan daerah. Nah, pengawasan sendiri dibagi menjadi pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh APIP atau aparatur pengawasan intern pemerintah. Seperti contohnya itu Itjen. Lalu ada pengawasan eksternal, terdiri dari BPK sebagai pemeriksa dan DPRD sebagai pengawas. Nah, sekarang kita lihat diagram dari rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pemeriksaan. Untuk diagram yang berwarna pink ini terdiri dari perencanaan dan juga penganggaran. Ini aku pisahin dengan garis biru. Jadi yang di atas garis biru itu tahap perencanaan, lalu yang di bawahnya garis biru itu tahap penganggaran. Nah, untuk tahap perencanaannya sendiri, yang pertama itu yaitu penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mana RPJMD ini disusun oleh Kepala Daerah dan juga Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Fungsinya untuk menjadi dasar perencanaan 5 tahunan. Lalu setelah itu disusunlah RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD yang disusun oleh Bapeda, yang akan menjadi rencana tahunan dan dasar penyusunan APBD di tahun berikutnya. Setelah itu akan diterbitkan yang namanya PEDUM atau Pedoman Umum APBD dan diterbitkan oleh Kemendagri, yang fungsinya di sini adalah sebagai acuan teknis agar penyusunan APBD tiap daerah itu seragam dan sesuai aturan. Lalu setelah itu adalah tahap penyusunan KUA atau Kebijakan Umum Anggaran. Dan KUA ini disusun berdasarkan RKPD dan disusun oleh TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dan fungsi dari KUA sendiri adalah menjelaskan kondisi ekonomi makro daerah,
termasuk kebijakan belanjanya, pendapatannya, dan juga pembiayaannya. Dan nanti KUA ini akan dikirimkan ke DPRD untuk dibahas. Nah, setelah itu disusunlah yang namanya PPAS, yaitu prioritas dan plafon anggaran sementara. Disusun oleh TAPD juga, dan fungsinya untuk menentukan program prioritas setiap SKPD. Nanti akan disepakati bersama oleh DPRD dalam bentuk nota kesepakatan. Nah, nanti setelah terbentuknya nota kesepakatan, akan ada pedoman penyusunan RKA SKPD yang akan disusun oleh kepala daerah. Yang mana fungsi dari pedoman ini adalah memberi petunjuk teknis bagi SKPD untuk menyusun anggaran sesuai KUA dan PPAS. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap penganggaran. Yang pertama itu penyusunan RKA SKPD atau kepanjangannya itu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Nah, RKA SKPD ini disusun berdasarkan pedoman dari kepala daerah yang tadi dan ditambah juga oleh KUA PPAS. RKA SKPD ini disusun oleh masing-masing SKPD dan isinya itu memuat kegiatan dan kebutuhan anggaran setiap dinas. Setelah itu lanjut ke penyusunan RAPBD, rancangan dari APBD itu sendiri. Nah, yang menyusunnya juga adalah TAPD, atau tadi kepanjangannya itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang akan dibahas bersama dengan DPRD. Setelah itu akan dilakukan evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh gubernur jika itu di kabupaten atau kota, dan Mendagri jika itu di provinsi. Fungsi dari evaluasi ini adalah memastikan RAPBD itu sesuai peraturan. Nah, setelah dilakukan evaluasi, baru bisa ditetapkan Perda APBD yang akan dilakukan oleh DPRD dan juga kepala daerah. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram yang kuning, yakni tahap pelaksanaan. Nah, setelah tadi APBD-nya itu sudah disahkan menjadi perda atau peraturan daerah, maka anggarannya udah mulai bisa dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan ini dimulai dari penyusunan DPA SKPD. Nah, DPA SKPD itu dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing SKPD. Nah, dokumen ini tuh disusun oleh setiap SKPD berdasarkan APBD yang sudah disahkan. Nah, disahkannya nanti oleh kepala daerah. Fungsi dari dokumen ini untuk jadi dasar bagi SKPD untuk melakukan kegiatan dan pengeluaran. Nah, setelah penyusunan dokumen tadi, akan dilakukan penetapan dan juga verifikasi. Setelah tadi sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, maka SKPD sudah dapat melaksanakan kegiatan sesuai realisasi dari pelaksanaan APBD itu sendiri, yang mana ada 3 proses, yaitu pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, setelah itu dibuatlah penyusunan laporan realisasi semester pertama, yakni setelah 6 bulan anggaran berjalan, SKPD harus menyusun laporan realisasi semester pertama dan dilaporkan ke kepala daerah, lalu ke DPRD sebagai bentuk pengawasan. Setelah itu, jika ada perubahan APBD, jika dalam pelaksanaan terjadi hal-hal seperti perubahan pendapatan atau belanja, kegiatan ada yang dibatalkan atau diganti, dan juga ada kegiatan luar biasa, contohnya seperti bencana alam. Nah, jika hal-hal tersebut terjadi, maka akan disusun perubahan APBD melalui mekanisme baru yang akan dilakukan bersama DPRD. Oke, kita lanjut ke tahap penatausahaan, di mana di tahap ini akan berfokus pada pencatatan transaksi keuangan secara administratif. Nah,
Kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan pada tahap ini yaitu pertama, penatausahaan penerimaan dan belanja daerah, lalu bukti transaksi yang dicatat oleh bendahara menggunakan sistem keuangan daerah, dan yang terakhir data keuangan yang akan dirangkum dalam akuntansi keuangan daerah. Nah, selanjutnya adalah tahap laporan dan pertanggungjawaban. Ini aku pisahin juga dengan garis biru, yang atasnya itu bagian pelaporan dan bawahnya itu tahap pertanggungjawaban. Nah, tahap pertama dari tahap laporan itu adalah penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, laporan keuangan yang disusun itu terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, lalu neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu laporan-laporan tersebut akan diserahkan ke BPK untuk diperiksa, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD-nya. Setelah itu, laporan-laporan tadi akan dimuat dalam Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang nantinya perlu persetujuan bersama antara kepala daerah dan juga DPRD. Nah, nantinya akan dilakukan evaluasi oleh gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang akan dilakukan dalam waktu 15 hari. Akan ada 7 hari penyesuaian oleh Pemda jika ada catatan evaluasi. Lalu setelah nantinya disetujui dan disesuaikan, maka akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Nah, nantinya selama proses pelaksanaan tersebut akan dilakukan pengawasan oleh DPRD. Lanjut untuk tahap pengawasan dan pemeriksaan ini, sebenarnya itu adalah 2 tahap yang berbeda. Pengawasan tidak sama dengan pemeriksaan, di mana pengawasan itu bentuk pencegahan, dilakukan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan. Dalam hal ini dilakukan oleh DPRD. Sementara kalau pemeriksaan itu bentuknya, fokusnya itu korektif, dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Dan yang melakukan ini adalah, yang memeriksa ini adalah BPK. Jadi seperti itu runtutan rangkaian pelaksanaan proses keuangan daerah dari perencanaan sampai ke pemeriksaan. Selanjutnya ada trigger hukum di bidang pengelolaan keuangan. Trigger hukum ini hukum formal yang jadi dasar sah suatu hukum dilaksanakan. Nah, dalam hal ini yang menjadi trigger hukum adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dituangkan dalam pasal 31, 32, dan juga 36. Lalu ada lagi trigger hukum bagi SAP-nya sendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi, dan isinya menetapkan SAP yang digunakan oleh entitas pemerintah. Jadi isi dari peraturan pemerintah ini yaitu dasar hukum utama dari sistem akuntansi pemerintah itu tersendiri. Nah, dia dituangkan di pasal 6 dan pasal 7, di mana pasal 6 ini menerangkan tentang sistem akuntansi pemerintahan itu, dan pasal 7 menerangkan tentang penerapan basis akrual oleh SAP ini. Nah, selanjutnya di sini ada diagram yang menerangkan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Itu ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Di sini fokusnya ada 3, yaitu pengelolaan keuangan daerah, SAP, dan peraturan pemerintah lainnya. Untuk PKD tersendiri,
ada perubahan trigger hukum yang sebelumnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dan pedoman dari PKD yang baru ini termuat dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi SAP itu tersendiri. Jadi, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, SAP sendiri mencakup 3 hal, yaitu PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, lalu IPSAP atau Interpretasi PSAP, dan BULTEK atau Buletin Teknis, yang dimana mereka ini dilengkapi dengan kerangka konseptual. Nah, untuk PSAP sendiri adalah standar utama dalam sistem akuntansi pemerintahan. Dan ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, PSAP ini disusun oleh KSAP, itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kalau tidak salah, PSAP ini ada 19. Iya, 19 PSAP. Oke, lalu IPSAP itu merupakan penjelasan atau tafsiran terhadap PSAP. Tujuannya itu menjawab keraguan dalam penerapan PSAP dan juga memberi arahan atas isu teknis yang belum diatur secara rinci di dalam PSAP. Jadi sifatnya itu melengkapi dan dijalankan bareng-bareng sama PSAP. Lalu BULTEK atau Buletin Teknis itu merupakan panduan teknis operasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Dikeluarkan oleh KSAP juga untuk membantu entitas pemerintahan itu menerapkan PSAP dalam praktik nyata. Jadi, sifat BULTEK ini lebih ke aplikatif dan praktis. Dia itu berisi contoh-contoh penerapan akuntansi dalam situasi spesifik. Dan BULTEK ini nggak sekuat PSAP dari sisi normatif, tapi hitungannya ini penting banget sebagai pedoman teknis. Nah, kalau dirangkum hubungan dari ketiga isi SAP ini, jadi PSAP itu bertindak sebagai standar utamanya, dan IPSAP ini sebagai penjelasan tambahan dari standar utama tadi. Nah, untuk teknis penerapannya itu dituang dalam BULTEK atau Buletin Teknis tadi. Nah, semisal terjadi pertentangan antara PSAP dan kerangka konseptual tadi, yang didahulukan atau yang diunggulkan itu PSAP. Oke, lanjut. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Maksudnya itu, pendapatan dan beban itu diakui saat transaksinya itu terjadi, bukan saat kas itu diterima ataupun dibayar, bukan saat kas masuk ataupun keluar, gitu. Nah, lanjut, kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, lanjut, sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD, yaitu rangkaian sistematik, prosedur untuk mewujudkan fungsi akuntansi, dimulai dari analisis transaksi terjadi sampai dengan pelaporan-laporan keuangan pemerintah. Nah, lanjut, ini ada struktur pengelola keuangan daerah. Yang memegang jabatan tertinggi yaitu kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan PKD. Nah, kepala daerah ini mendelegasikan sebagian kewenangannya itu kepada pejabat lain. Dalam hal ini yaitu PPKD. Nah, lanjut, ada sekretaris daerah yang bertindak sebagai koordinator dari pengelolaan keuangan daerah ini. Nah, tugas dia tuh menyelaraskan kebijakan anggaran dengan pelaksanaan teknis di seluruh SKPD. Lanjut, PPKD atau BUD.
PPKD ini pejabat pengelola keuangan daerah ya. Nah, biasanya ini dijabat oleh Kepala BPKAD atau Dinas Keuangan. Tanggung jawabnya yaitu dalam pengelolaan kas daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, dan juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Tahu bahasanya itu konsolidasi LKPD. Nah, PPKD ini tuh memiliki kuasa BUD untuk pelaksanaan tugas teknis harian. Lanjut ke sebelahnya yaitu Kepala SKPD. Di sini bertindak sebagai pengguna anggaran atau PA. Yang mana dia ini bertanggung jawab atas seluruh penggunaan anggaran di instansinya. Dia bisa melimpahkan sebagian kewenangannya ke kuasa pengguna anggaran atau KPA, lalu PPK SKPD atau pejabat penata usahaan keuangan SKPD, lalu PPTK dan bendahara. PPK SKPD ini dia tugasnya menyusun DPA, SPP, dan juga koordinasi langsung sama bendahara pengeluaran. Nah, kalau PPTK ini mengelola kegiatan fisik dan administrasi dari pelaksanaan anggaran. Kalau bendahara ya dibagi jadi penerimaan dan juga bendahara pengeluaran. Lalu di sini ada yang namanya pengurus barang. Pengurus barang ini tugasnya itu untuk menerima, menyimpan, dan juga mengeluarkan barang milik daerah dalam lingkungan pengguna barang. Biasanya ini ditunjuk langsung oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Nah, ini sama aja, ini juga strukturnya seperti slide sebelumnya. Lanjut aja. Ini ada struktur ringkas dari APBD. Pokoknya ada tiga poin penting. Yang pertama itu pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Nah, nanti diakumulasikan semuanya, apakah dia nanti hasilnya minus atau plus, nanti sebutannya itu silpa atau sikpa. Silpa itu lebih anggaran, sikpa itu kurang anggarannya. Oke, lanjut. Yang 3 poin tadi aku sebutkan yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu dibagi, ada jenis-jenisnya lagi. Bisa teman-teman baca sendiri di slide ini. Pendapatan itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu belanja ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Lalu pembiayaan ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lanjut. Di sini ada kewenangan perangkat daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Ini terbagi-bagi ya pendapatannya. Kalau misalnya pajak daerah, itu yang mengelola SKPKD atau SKPD yang punya tugas dan wewenang pengelolaan pajak. Nah, kalau yang mengelola pajak daerah ini biasanya itu Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Lalu yang kedua, retribusi daerah. Ini dikelola oleh SKPD. Contohnya itu kayak Dinas Perhubungan, terus Dinas Kesehatan. Nah, kalau yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu dikelola oleh SKPKD. Dalam hal ini BPKAD atau BUMD. Dan yang terakhir nih, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu bisa dikelola SKPKD ataupun SKPD. Ada syarat-syaratnya. Bisa teman-teman baca sendiri di sini. Lalu di sini juga ada larangan pemerintah daerah. Itu satu, melakukan pemungutan yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang, dan juga tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada struktur belanja daerah. Jadi yang tadi aku sebutin ada 4 kan. Ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, sama belanja transfer. Kalau belanja operasi ini ciri-cirinya itu belanja yang digunakan untuk kegiatan harian, kegiatan operasional. Dan dia habis dalam anggaran 1 tahun dan tidak menghasilkan aset tetap. Contoh-contohnya bisa teman-teman baca
seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bla bla bla. Lalu ada belanja modal. Belanja modal ini ciri-cirinya itu kebalikannya belanja operasi yang tadi. Jadi dia itu menghasilkan aset tetap. Bisa kita sebut BMD, barang milik daerah. Dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Contohnya tanah, peralatan mesin, bangunan, jalan, dan lain-lain. Lalu ada belanja tidak terduga. Ini untuk pengeluaran-pengeluaran yang mendadak dan tidak terduga-duga gitu. Lalu terakhir ada belanja transfer. Nah, ini beda kayak belanja operasi. Kalau belanja transfer ini, kita mengalihkan uang kita untuk pihak ketiga gitu. Ada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, di sini ada kewenangan perangkat daerah dalam mengelola belanja daerah. Sepertinya yang ini bisa teman-teman baca sendiri saja ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perbedaan antara basis CTA. CTA itu cash to accrual. Jadi kas menuju accrual versus basis accrual. Nah, CTA itu pendapatan dan belanja itu dicatat saat kas itu diterima atau dikeluarkan. Jadi bedanya sama basis accrual itu pendapatan dan belanja itu dicatat atau diakui saat transaksinya itu terjadi. Jadi tidak menunggu kasnya itu diterima atau dikeluarkan dulu. Contohnya, misal pada tanggal 10 Februari diterima pembayaran dari perusahaan tertentu, namun masih dalam bentuk piutang. Nah, meskipun kasnya belum diterima secara langsung, tapi karena dia sudah ada transaksi yaitu piutang, itu sudah bisa dicatat sebagai pendapatan dan sudah sah gitu. Beda sama yang cash to accrual, itu belum bisa dicatat karena kita belum menerima kasnya gitu. Nah, lanjut, ini ada komponen-komponen LKPD. Dibagi jadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, CALK, dan laporan arus kas. Nah, dari keempat ini yang menggunakan basis kas itu hanya laporan pelaksanaan anggaran. Yang isinya itu laporan realisasi anggaran sama laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas laporan realisasi APBD. Jadi pengertiannya itu LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya masing-masing. Manfaat dari laporan ini yaitu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Jadi dia berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan kita terima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Nah, strukturnya itu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan ini yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah saldo anggaran lebih. Kalau belanja itu sebaliknya, yang mengurangi sal. Nah, kalau pembiayaan ini artinya adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak punya pengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau perlu diterima kembali. Nah, kalau penerimaan ini dalam bentuk pinjaman atau divestasi. Lalu pengeluaran dalam bentuk pembayaran kembali dan memberi pinjaman. Ini ada contoh dari LRA Pemda, tidak terlalu jelas memang. Kita zoom sedikit saja. Di sini ada komponen-komponen yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya seperti pendapatan, belanja, lalu ada transfer, ada pembiayaan, sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, lanjut ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Isi dari laporan ini tuh informasi-informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih di tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya
kita ke laporan finansial. Jadi yang pertama ada laporan operasional atau LO. Itu pengertiannya adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, beban, dan kegiatan non-operasional, dan juga pos luar biasa yang penyajiannya itu disandingkan dengan periode sebelumnya. Manfaatnya itu melengkapi informasi dan melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual. Strukturnya itu ada pendapatan, beban, surplus atau defisit, kegiatan non-operasional, terus surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, lalu ada pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Ini pendapatan itu hak pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih. Kalau beban itu sebagai pengurang kekayaan bersih. Nah, kegiatan non-operasional itu surplus atau defisit yang bukan dari kegiatan rutin dan bukan juga dari kejadian luar biasa. Lalu akun luar biasa yaitu pendapatan atau beban luar biasa dari kejadian yang bukan operasi biasa dan tidak dapat diprediksi atau dari kejadian yang di luar kendali. Nah, contohnya seperti ini. Agak kurang jelas ya. Mungkin nanti bisa teman-teman cari di Google terkait contoh format dan isi dari laporan ini. Karena memang dari PPT ini agak kurang jelas ya gambar-gambarnya. Lanjut aja kita ke laporan perubahan ekuitas. Pengertiannya yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Strukturnya yaitu ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang akan langsung menambah ataupun mengurangi ekuitas tersebut, lalu saldo RK PPKD, dan ekuitas akhir. Nah, contohnya itu seperti ini. Ekuitas awal, surplus atau defisit, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, ada koreksi-koreksi, selisih, dan juga lain-lain. Dan terakhir ada ekuitas akhir. Lanjut ke laporan selanjutnya yaitu neraca. Pengertiannya yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitasnya pada tanggal-tanggal tertentu. Manfaatnya menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas satker pemerintah pusat atau daerah pada tanggal tertentu. Strukturnya itu ada aset, yang dibagi jadi aset lancar, investasi, aset tetap, aset lain. Lalu ada kewajiban yang jangka pendek dan jangka panjang, dan ada ekuitas. Aku yakin teman-teman sudah tahu ya contohnya itu seperti apa, karena kita udah belajar di pengakun. Nah, untuk definisinya sendiri ini juga harusnya teman-teman sudah tahu ya. Jadi aset itu sumber daya yang dikuasai atau dimiliki dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan, dan merupakan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Lalu kewajiban, kata lainnya adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya itu mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kalau ekuitas ini adalah kekayaan bersih yang bisa dibilang merupakan selisih dari aset dan kewajiban. Nah, contohnya itu seperti ini. Lalu ada laporan arus kas yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah dan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris. Contohnya seperti slide yang satu ini dan juga slide yang ini. Nah, jadi isinya tuh ada banyak. Lanjut aja ke CALK atau catatan atas laporan keuangan.
Nah, CALK ini merupakan bagian yang nggak bisa dipisahin dari laporan keuangan. Kenapa harus ada catatan ini? Supaya memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan juga untuk meningkatkan transparansi laporan karena penyediaan pemahaman yang lebih baik. Nah, struktur dari CLK ini ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, lalu ikhtisar pencapaian target keuangan, informasi dasar penyajian laporan keuangan, rincian masing-masing pos, dan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Nah, ini ada contoh-contoh laporan dari SKPD. Ini ada laporan rancangan APBD. Terus yang ini contoh laporan operasional. Terus yang ini neraca. Lalu laporan perubahan ekuitas. Nah, ini contoh catatan atas laporan keuangannya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia menerangkan kayak bab 1 itu maksudnya itu apa, bab 2 itu isinya apa, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke materi keterkaitan antar laporan. Ini dibagi jadi 2 ya, yang basis kas sama basis akrual. Kita ke keterkaitan antara laporan yang berbasis kas dulu. Nah, itu tuh digunakan untuk mengontrol realisasi anggaran karena laporan tersebut hanya mencatat transaksi saat kas itu keluar ataupun masuk. Jadi alurnya yang pertama dari LRA, itu laporan realisasi anggaran yang mencatat pendapatan ataupun belanja yang benar-benar diterima ataupun dibayar. Nah, setelah itu nanti akan ada hasilnya. Hasilnya itu SILPA namanya, sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kas setelah pelaksanaan APBD. Nah, SILPA ini jadi komponen penting di dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih itu, yang mana dia akan menginformasikan sisa anggaran yang dapat digunakan di masa berikutnya. Nah, lanjut kita ke laporan finansial yang berbasis akrual. Alurnya itu yang pertama dari laporan operasional yang mencatat pendapatan dan beban secara benar-benar secara akrual. Itu termasuk piutang, utang, terus depresiasi, dan lain-lain. Nanti dia bakal menghasilkan surplus ataupun defisit LO. Nah, hasilnya tadi, hasil surplus atau defisit ini masuk ke laporan perubahan ekuitas, yang dimana nanti ekuitas awal ditambah surplus atau defisit tadi akan menghasilkan ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini dicatat dalam neraca bersama dengan aset dan kewajiban. Nah, ini yang penjelasan yang tadi. Hasil dari LO kan surplus atau defisit ya. Nanti surplus sama defisitnya ini dimasukin ke laporan perubahan ekuitas yang bakal jadi nilai tambahnya dari ekuitas awal. Nanti ditambah surplus atau defisit, nanti akan ketemu ekuitas akhirnya. Nah, ekuitas akhirnya ini akan dimasukin ke laporan neraca bersamaan dengan aset dan juga kewajiban. Seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.